Saya Novan Rifai. Selamat datang di Misteri Sebelum Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu ilmu goib atau biasa kita sebut sebagai kekuatan goib atau kekuatan sihir, yang konon katanya ilmu goib ini bisa membuat orang mendapatkan malapetaka atau bisa menyakiti orang lain tanpa menyentuh sama sekali. Dan inilah dia ilmu santet. Untuk membahas misteri di video kali ini, saya telah merangkum beberapa artikel di media internet yang membahas tentang ilmu santet. Dan di artikel ini mengatakan bahwa ilmu hitam atau ilmu santet telah dipercaya masyarakat sejak berabad lalu, yang menurut mereka mengindikasikan penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal-muasalnya. Ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa santet adalah upaya untuk mencelakai orang lain menggunakan ilmu hitam dengan media, kembang, paku, dan sebagainya. Santet juga sering dikaitkan dengan ajang balas dendam kepada orang lain. Jadi santet itu selain digunakan sebagai alat untuk mencari tahu asal-muasal penyakit yang tidak diketahui sebabnya, juga bisa digunakan sebagai alat untuk mencelakai orang lain. Dan biasanya santet ini digunakan oleh orang-orang yang mempunyai dendam kepada orang lain yang tidak bisa dituntaskan secara damai. Akhirnya si pelaku tersebut menggunakan santet dari jarak jauh untuk mencelakai korban tersebut. Di artikel ini juga mengatakan mereka yang kena santet dilaporkan mengalami penyakit yang tidak diketahui penyebabnya dan datang tiba-tiba dan bersifat kronis. Bisa juga munculnya benda-benda asing di dalam tubuh seperti rambut, paku, atau benda tajam lainnya yang bisa dikaitkan dengan ilmu santet. Jadi untuk memakai ilmu santet ini ada beberapa media sebagai pelengkap dari ritual ilmu tersebut. Salah satunya adalah paku dan kawat. Yang kedua adalah pecahan beling dan kaca. Yang ketiga menggunakan bambu dan kayu bekas keranda. Dan juga bisa menggunakan tanah kuburan. Dan ada juga yang menggunakan boneka sebagai media atau alat dalam ritual penggunaan ilmu santet. Jadi ilmu santet itu bertujuan untuk melukai atau mencelakai si korban atau si target dari ilmu santet tersebut. Dan biasanya orang-orang yang menggunakan ilmu santet itu mempunyai problematika yang tidak bisa diselesaikan secara damai. Dan biasanya ilmu santet menggunakan beberapa media seperti jarum, boneka, tanah kuburan, dan keranda mayat, yang sudah pasti korban tersebut mengalami penyakit atau hal-hal yang aneh dan mengerikan yang tidak bisa dijelaskan secara medis dan biasanya memakan korban jiwa.
Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah ilmu santet itu bisa ditangkal atau bisa dilawan? Atau kita hanya berpasrah menerima penyakit kiriman atau santet dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menangkal atau melawan ilmu santet tersebut. Cara yang pertama sudah pasti adalah dengan memperkuat ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena orang yang imannya tebal, dekat dengan Tuhan, akan dilindungi oleh Tuhan agar tidak mudah sakit, tidak mudah terserang penyakit-penyakit aneh, termasuk ilmu hitam dan santet. Ini adalah cara yang paling mudah untuk melawan ilmu-ilmu hitam, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus cara yang kedua, hindari menzalimi atau menyakiti orang lain. Awal mulanya kita diserang ilmu hitam atau santet karena ada orang yang tidak menyukai kita, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Biasanya orang gunakan ilmu santet itu karena sedang mengalami problematika atau masalah yang tidak bisa diselesaikan secara damai. Maka hindari cara tidak baik seperti menyakiti orang lain, karena hal ini akan menyebabkan dendam sampai melakukan hal-hal buruk dengan menggunakan ilmu hitam atau santet. Terus yang terakhir adalah dengan cara memiliki pelindung diri. Proteksi diri sangat penting untuk menghindari pengaruh ilmu hitam atau ilmu goib atau santet. Dengan mengamalkan ilmu spiritual, Anda memiliki sebuah energi yang kuat untuk perlindungan diri terhadap ilmu hitam, ilmu goib, dan santet itu sendiri. Caranya seperti mendekatkan diri kepada Tuhan, memperbanyak ibadah, dan melakukan kegiatan-kegiatan spiritual tergantung agama kalian masing-masing. Itulah tadi pembahasan misteri mengenai ilmu santet, yang sebenarnya ilmu ini sangat dilarang di semua agama karena ini termasuk hal-hal yang musyrik dan tidak patut untuk dilakukan. Dan sebisa mungkin kalian menghindari menzalimi orang lain atau menyakiti perasaan orang lain, karena santet ini bermula dari orang-orang yang mempunyai problem dan mempunyai dendam terhadap kalian, dan akhirnya menggunakan cara yang kotor untuk membalaskan dendam orang tersebut. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten misteri seperti ini, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan konten selanjutnya. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara like dan share sebanyak-banyaknya biar saya semakin semangat untuk mengupload konten-konten misteri yang belum tentu kalian ketahui. Saya Novan Rifai, pamit undur diri. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya punya pesan-pesan untuk kalian. Periksa tempat tidur kalian, periksa jendela kalian, dan periksa pintu kalian, karena mereka nyata dan selalu mengintai kalian. Bye-bye.